Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran walaupun di tengah COVID-19 ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan bagi umat Islam. Nah, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Salmia dan saudari saya Nurlia Kabir. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami menganalisis buku dan menganalisis miskonsepsi buku biologi kelas 12 SMA MA, tepatnya pada bab 1 mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selanjutnya yang pertama yaitu menganalisis buku biologi kelas 12 SMA MA bab 1 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama adalah relevansi isi buku teks dengan SK, KI, dan KD. Untuk SK, KI, dan KD pada bab 1 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu semuanya sudah sangat terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu relevansi isi buku teks dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Untuk relevansi isi buku teks dengan indikator pembelajaran itu tidak relevan karena yang kami temukan pada RPP yaitu 3.1.2, 3.1.6, dan 3.1.7 itu ketiga indikator pembelajaran tersebut tidak terdapat di dalam isi buku teks. Begitu pula dengan relevansi isi buku teks dengan tujuan pembelajaran, yaitu pada 4.1.2, 4.1.6, dan 4.1.7 itu juga tidak terdapat di dalam isi buku teks. Oleh karena itu, relevansi isi buku teks dengan indikator ataupun tujuan pembelajaran itu tidak relevansi. Selanjutnya adalah kedalaman, kecukupan, dan kelengkapan materi. Untuk kedalaman pada materi bab 1 mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sudah sangat mendalam. Kemudian untuk yang kedua, kecukupan pada materi bab 1 mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kurang cukup. Kemudian yang ketiga, untuk kelengkapan pada materi bab 1 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kurang lengkap. Kemudian alokasi waktu, di mana untuk alokasi waktunya pada materi bab 1 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan membutuhkan waktu 5 minggu dikali 4 jam pelajaran. Dan yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran, yang mana di dalam strategi pembelajaran terdiri atas 3. Untuk pendekatan pada materi bab 1 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu siswa yang lebih aktif di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian untuk metode pada bab 1 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan menggunakan metode praktikum atau percobaan agar siswa lebih mengetahui atau lebih mudah untuk memahami materi. Yang kedua ada diskusi, di mana kita dapat bertukar pikiran dan tanya jawab. Kemudian model pada materi bab 1 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan menggunakan model pembelajaran inquiry. Kemudian media pembelajaran yang cocok dalam materi bab 1 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah yang pertama medianya. Media yang cocok yaitu gambar dan video pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian alat pelajaran ada laptop, LCD, dan papan tulis. Kemudian untuk sumber belajarnya ada 2, yaitu buku Campbell dan buku biologi kelas 12.
Selanjutnya, relevansi uji kompetensi dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Pada uji kompetensi yang terdapat di dalam buku tersebut, yaitu pada materi bab 1 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, sudah relevan. Nah, uji kompetensinya hanya memuat beberapa indikator atau tujuan pembelajaran saja. Tidak semua indikator dan tujuan pembelajaran dimuat di dalam uji kompetensi. Kelemahan dan kelebihan pada materi kami. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelemahan. Yang pertama itu sampulnya kurang menarik sehingga pembaca kurang berminat membacanya. Yang kedua, penjelasan pada materi bab 1 dan bab 2 kurang lengkap, terutama pada materi awal, yaitu tidak terdapat pengertian perkembangan. Yang ketiga, materinya tidak terstruktur. Yang keempat, kadangkala penjabaran materinya kurang jelas. Kelima, kadangkala penggunaan bahasa pada buku teks tersebut sulit untuk dipahami. Kelebihan, lebih informatif, lengkap dengan contoh-contoh peristiwa, gambar, dan tabel. Untuk SK, KI, dan KD sudah sesuai atau relevan dengan semua materi atau isi yang ada pada buku teks. Buku bisa dikoleksi. Selanjutnya yang kedua yaitu menganalisis miskonsepsi buku biologi kelas 12 SMA MA bab 1 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Adapun buku pembanding yang kami gunakan dalam menganalisis miskonsepsi yaitu terdiri atas 3 buku. Yang pertama yaitu buku taksonomi tumbuhan, yang kedua adalah buku biologi jilid 2, dan yang ketiga adalah buku ekologi tumbuhan. Nah, di dalam buku kelas 12 terdapat 2 submateri, tepatnya pada bab 1, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang nantinya saya akan jelaskan sendiri. Kemudian yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang akan dijelaskan oleh saudari saya Nulia Kadir. Miskonsepsi yang pertama yang kami temukan yaitu tepatnya pada materi struktur biji, di mana pada buku biologi kelas 12 SMA MA yang diterbitkan pada tahun 2019, tepatnya pada halaman 2, terdapat miskonsepsi yaitu biji adalah alat reproduksi, penyebaran, dan kelangsungan hidup suatu tumbuhan, yang mana miskonsepsi tersebut termasuk ke dalam miskonsepsi pemahaman konsep awal atau preconceived notions, yang mana miskonsepsi tersebut akan mempengaruhi konsep-konsep berikutnya. Sedangkan pada buku biologi taksonomi tumbuhan yang diterbitkan pada tahun 2013, tepatnya pada halaman 1, mengatakan bahwa biji adalah suatu alat reproduksi generatif atau seksual karena terjadinya didahului oleh suatu peristiwa seksual, yaitu peleburan sel telur dengan sel kelamin jantan. Selanjutnya adalah miskonsepsi yang kedua yaitu mengenai materi pertumbuhan primer. Pada buku biologi kelas 12 SMA MA yang diterbitkan pada tahun 2009, tepatnya pada halaman 5, yaitu terdapat miskonsepsi, yaitu ujung batang dan ujung akar akan tumbuh memanjang karena adanya aktivitas sel-sel merismatis. Proses ini disebut pertumbuhan primer. Ini termasuk ke dalam jenis miskonsepsi keyakinan tidak ilmiah atau non-scientific beliefs. Sedangkan pada buku biologi Campbell pada tahun 2008 halaman 325 yaitu mengatakan bahwa pertumbuhan primer adalah pertumbuhan memanjang yang dihasilkan oleh meristem apikal yang terdapat pada ujung akar. Nah, ini dikatakan bahwa yang terdapat pada buku biologi kelas 12 SMA MA ini, tepatnya pada halaman 5, itu termasuk miskonsepsi karena berdasarkan apa yang terdapat pada buku biologi oleh Campbell itu mengatakan bahwa
pertumbuhan primer itu dia dihasilkan oleh meristem apikal, sedangkan pada buku biologi kelas 12 SMA MA tidak mengatakan bahwa itu, dia hanya mengatakan bahwa itu dia pertumbuhan memanjang yang ada karena adanya aktivitas sel-sel meristematisnya, bukan tidak dikatakan bahwa itu adalah aktivitas daripada meristem apikal. Selanjutnya yang ketiga yaitu miskonsepsi pada materi pertumbuhan primer juga, di mana pada buku biologi kelas 12 SMA MA yang diterbitkan pada tahun 2009, tepatnya juga pada halaman 5, terdapat miskonsepsi yaitu daerah pemanjangan terletak setelah daerah pembelahan. Pada daerah ini sel-sel mengalami perbesaran dan pemanjangan. Ini termasuk ke dalam jenis miskonsepsi pemahaman konsep awal atau frequency notions. Sedangkan pada buku biologi oleh Campbell pada tahun 2008, tepatnya halaman 325, mengatakan bahwa pemanjangan sel dalam zona ini mendorong ujung akar lebih jauh ke dalam tanah. Sementara itu, meristem apikal akan terus menambahkan sel-sel ke ujung yang lebih muda. Bahkan sebelum sel-sel akan selesai memanjang, sebagian besar mulai terspesialisasi dalam struktur dan fungsi. Nah, mengapa dikatakan bahwa yang terdapat di dalam buku biologi kelas 12 SMA MA 2019 pada halaman 5 ini termasuk miskonsepsi? Karena di sini di dalam buku biologi kelas 12 SMA MA hanya mengatakan bahwa sel-sel mengalami perbesaran atau penambahan dan pemanjangan, sedangkan pada buku biologi Campbell dia mengatakan bahwa tidak hanya terjadi perbesaran dan pemanjangan, namun juga terjadi yang namanya spesialisasi dalam struktur ataupun fungsi. Selanjutnya miskonsepsi yang terakhir yang kami temukan pada submateri yang pertama yaitu tepatnya pada materi pertumbuhan sekunder, di mana pada buku biologi kelas 12 SMA MA 2019 tepatnya pada halaman 6 mengatakan bahwa aktivitas kambium yang membentuk xilem dan floem sekunder ini disebut pertumbuhan sekunder. Ini termasuk jenis konsepsi pemahaman konseptual salah atau conceptual misunderstandings. Sedangkan pada buku biologi oleh Campbell tepatnya pada diterbitkan pada tahun 2008 halaman 329 mengatakan bahwa pertumbuhan sekunder pertumbuhan menebal yang dihasilkan oleh meristem lateral terjadi pada batang dan akar tumbuhan berkayu, namun jarang pada daun. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama itu materi hormon. Pada buku biologi kelas 12 SMA halaman 6 tahun 2019, hormon merupakan senyawa organik tumbuhan yang mampu menimbulkan respons fisiologi pada tumbuhan. Sedangkan pada biologi Campbell 2008 halaman 413, hormon adalah molekul sinyal yang dihasilkan dalam jumlah kecil oleh salah satu tubuh organisme atau tumbuhan dan ditransfer ke bagian-bagian yang lain. Tempat hormon berikatan ke suatu reseptor spesifik dan memicu respon-respon di dalam sel-sel dan jaringan-jaringan target. Materi hormon. Pada buku biologi SMA kelas 12 terdapat 5 hormon tumbuhan yang dikenal, yaitu auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, dan asam absisat atau ABA. Ketiga, pada materi auksin. Auksin berperan dalam berbagai macam kegiatan tumbuhan,
Di antaranya adalah perkembangan buah, dominansi apikal, absisi, dan pembentukan akar adventif. Fungsi utama dari auksin yaitu merangsang pemanjangan batang hanya dalam konsentrasi rendah, mendorong pembentukan akar-akar lateral dan adventitia, atau meregulasi perkembangan buah, meningkatkan dominansi apikal, berfungsi dalam fototropisme dan gravitropisme, mendorong diferensiasi vaskular atau memperlambat absisi daun. Yang keempat itu materi giberelin. Giberelin memiliki beberapa peranan, antara lain memacu pemanjangan batang, perkembangan biji, dan memobilisasi cadangan makanan. Perkembangan bunga dan buah, menghilangkan sifat kerdil dan merangsang pembelahan dan memanjang sel. Sedangkan pada buku biologi Campbell 2008 halaman 419, fungsi utama dari giberelin yaitu merangsang pemanjangan batang, perkembangan polen, pertumbuhan tabung polen, pertumbuhan buah, serta perkembangan dan germinasi biji, meregulasi determinasi seks dan transisi dari germinasi biji, meregulasi determinasi seks dan transisi dari fase juvenil ke fase dewasa. Materi sitokinin. Pada buku biologi kelas 12 SMA atau MA 2019 halaman 8, sitokinin mempunyai beberapa fungsi, antara lain memacu pembelahan sel, merangsang diferensiasi sel, mendorong pertumbuhan tunas, samping, dan perluasan daun, menunda penuaan daun, merangsang pembentukan puncuk, dan mampu memecah masa istirahat biji. Kelima, materi asam absisat atau yang disebut dengan ABA. Pada buku biologi kelas 12 SMA halaman 9 tahun 2019, asam absisat mempunyai peran fisiologis, diantaranya mempercepat absisi, menginduksi pengangkutan fotosintesis ke biji, dan mendorong sintesis protein simpanan, mengatur penutupan dan pembukaan stomata. Fungsi utama asam absisat yaitu menghambat pertumbuhan, mendorong penutupan stomata selama stres kekeringan, mendorong dominansi dan biji, menghambat germinasi dini, mendorong senescensia daun, dan mendorong toleransi desikasi. Mungkin itu saja hasil pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika dalam pemaparan kami ada salah kata, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.